Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya ke penguji dan juga coach. Semoga lancar. Baik, jika sudah kita lanjutkan untuk sesi seminar rancangan aktualisasi pagi ini. Dan sekali lagi saya mengaturkan terima kasih untuk Pak Jaimun sebagai mentor dalam pendampingan pagi ini untuk Pak Bayu dalam menyampaikan dokumen rancangan aktualisasinya. Pak Jaimun dan Pak Bayu, kita masih dibersamai yang terhormat Ibu Farida Noviati. Dalam hal ini beliau bertindak selaku evaluator. Beliau adalah Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional BKPPD Kota Kediri. Dan Pak Bayu, jika sudah siap untuk materi yang disajikan, bisa disampaikan dengan taktis karena waktu yang terbatas, tapi sudah bisa terungkap terkait isu yang terpilih, gagasan kreatif, sampai rangkaian kegiatannya, agar substansi apa yang akan dilakukan oleh Pak Bayu. Disilakan Pak Bayu. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nah, saya izin share screen, Pak ya. Baik, yang saya hormati Bu Penguji, Bu Farida Noviati, Coach Satya Ariandaru, dan juga mentor Pak Jaimun. Perkenankan saya menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Penerapan Media Smart Monomatic untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Temanggungan 2, Kabupaten Magetan. Jadi sekolah tempat saya bekerja di SD Negeri Temanggungan itu lokasinya di Desa Temanggungan, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Di sini ada sebanyak 10 pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian jumlah murid di tahun pelajaran ini ada 81. Ini di layar sudah ada foto dan juga selayang pandang, dan yang di bawah ini adalah akun media sosial kita. Kondisi saat ini yang terjadi di sekolah, kita tahu bahwa pandemi COVID. Mohon maaf Pak Bayu. Ya Pak. Ya, suaranya feedback betul ini Pak, agak. Saya izin pindah tempat dulu Pak ya. Oke, sekedap mohon maaf karena untuk kenyamanan Pak Bayu juga saat presentasi. Yang terjadi di sekolah, kita tahu bahwa pandemi COVID sudah. Ya Pak. Ya, suaranya feedback betul ini Pak. Saya izin pindah tempat dulu Pak ya. Oke, sekedap mohon maaf. Cek. Oke, alhamdulillah baik, terima kasih. Oke. Saya lanjutkan Pak ya. Nah, kemudian pembelajaran daring kita lakukan dengan segala macam pernak-perniknya. Dan yang paling menjadi permasalahan di sini yang sangat terlihat adalah ketidakadilan tentang sinyal dan juga ketersediaan fasilitas IT. Guru juga belum sepenuhnya menguasai IT. Saat pembelajaran tatap muka diizinkan kembali, nah ini problem yang muncul akan saya uraikan di slide berikutnya. Jadi ada beberapa identifikasi isu yang berhasil saya dapatkan. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa di tengah pandemi. Kemudian budaya literasi siswa belum tumbuh dengan baik. Yang ketiga, guru hanya melakukan pembelajaran yang terpaku pada buku teks siswa. Yang keempat, belum diterapkannya media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4. Nah, di sini saya mencoba untuk menganalisanya dengan AKPL, dan ada 3 isu yang memenuhi syarat. Isu pertama, isu keempat, dan isu kelima. Dan di sini ketiga isu ini akan saya analisa lagi dengan USG, urgency, seriousness, dan juga growth, dan mengerucut pada satu isu, yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 4. Berikut data penguat, data nilai hasil belajar matematika siswa kelas 4 di KD 3.2. Saya fokusnya di KD ini karena sesuai dengan perjalanan atau materi saat ini. Ada 9 dari 14 anak yang nilainya di bawah KKM. Jadi
masih dari target masih jauh. Oleh karena itu saya mengangkat isu ini. Kemudian gagasan pemecahan isu, yang pertama wajib menurut saya harus ada kehadiran guru karena matematika ini menjadi momok bagi siswa kelas 4. Kemudian kita harus menggunakan media pembelajaran yang menarik semangat belajar siswa. Nah, oleh karena itu saya menggagas isu yaitu pemecahannya seperti ini, penerapan media smart monomatic untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4. Ini deskripsi singkatnya. Pada intinya media yang saya gunakan nanti adalah mirip dengan monopoli, tapi saya modifikasi sesuai dengan materi matematika kelas 4. Berikutnya, manfaat ada 3 untuk saya sendiri, peserta Latsar, bisa menjalankan fungsinya sebagai guru, kemudian meningkatkan kompetensi dan inovasi. Bagi unit kerja, di sini maksudnya sekolah, bisa mendukung visi misi sekolah, memberikan inovasi, dan juga membantu mengoptimalkan kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, bagi siswa bisa meningkatkan berpikir logis, karena ini bermain monopoli, maka akan berpikir sebab akibat, kemudian bisa mengembangkan potensi. Ada 7 langkah kegiatan yang akan saya lakukan, berikut uraiannya. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, di kegiatan pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan rekan sejawat mengenai tindak lanjut gagasan pemecahan isu dan yang terpilih. Di sini ada 2 tahapan kegiatan yang outputnya yaitu tercapainya kesepahaman dan dukungan untuk melaksanakan aktualisasi yang telah disusun. Ada 3 nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik yang insya Allah akan saya implementasikan ketika tahap 1 ini. Kegiatan yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan media smart monomatic yang digunakan. Pada intinya ini adalah sesuai dengan tugas guru, yaitu membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya saya sesuaikan dengan media yang akan digunakan. Nilai dasar yang akan muncul di sini yaitu 2, akuntabilitas dan juga anti korupsi. Kemudian kegiatan ketiga, menyusun dan memproduksi media smart monomatic. Di sini outputnya yaitu tersedianya atau wujud nyata dari media itu ada. Nah, tentu saja harus melakukan desain terlebih dahulu. Ini yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang sebelumnya, karena membutuhkan beberapa referensi. Kemudian nilai dasar aneka yang akan muncul, komitmen mutu dan juga anti korupsi. Tahap kegiatan keempat, yaitu pretest kepada siswa tentang materi bentuk-bentuk pecahan sesuai KD yang saya pilih. Di sini hasilnya nanti adalah berupa nilai pretest siswa. Kemudian nilai aneka yang akan muncul, akuntabilitas, nasionalisme, dan juga etika publik. Dan yang kelima, berikutnya adalah menerapkan media smart monomatic dalam pembelajaran. Di sini media yang sudah jadi akan saya terapkan ke pembelajaran di siswa kelas 4. Tentu saja memperhatikan protokol kesehatan karena pembelajaran dengan media ini sifatnya klasikal dan juga bergantian karena medianya tidak sebanyak jumlah siswa. Nilai dasar aneka yang akan muncul, komitmen mutu, nasionalisme, dan juga etika publik. Keenam yaitu evaluasi pembelajaran dengan post-test. Yang outputnya di sini adalah data hasil post-test dan juga memperoleh data peningkatan hasil belajar setelah menggunakan media smart monomatic. Nilai dasar anekanya ada 3, akuntabilitas, etika publik, dan juga anti korupsi. Dan yang terakhir, evaluasi dan pelaporan hasil capaian kegiatan kepada mentor. Outputnya yaitu pencapaian kegiatan aktualisasi, dan yang kedua, reward untuk siswa dengan nilai terbaik. Maksud saya di sini adalah setelah saya dapatkan nilai hasil post-test di tahap sebelumnya, saya akan memberikan reward kepada siswa yang istilahnya untuk memberikan semangat kepada anak-anak itu. Nilai dasar yang akan muncul di sini adalah etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Berikut jadwal kegiatan, ada 7 kegiatan yang akan berlangsung dari insya Allah pekan kedua ini, mulai koordinasi, sampai nanti pekan ketiga bulan Oktober di laporan capaian hasil kegiatan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran dan masukan, persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas materi yang disajikan. Berikutnya kepada Bapak Jaimun, selaku mentor sekaligus pimpinan dari Pak Bayu,
untuk berkenan menyampaikan penguatan dukungan gitu nggih, sekaligus testimoni apa yang telah dirancang dan akan dicapai oleh Pak Bayu sebagai peserta Latsar CPNS selama masa aktualisasi nanti. Monggo disilakan Pak Jaimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Jaimun, merupakan Kepala Sekolah SD Lamongan 2, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Terima kasih kepada BPSDM Regional Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan untuk guru kami, yaitu Pak Bayu Wicaksono, untuk mengikuti latihan dasar CPNS Angkatan 73 ini secara online. Saya selaku mentor menyetujui dan mendukung sepenuhnya rancangan aktualisasi Pak Bayu Wicaksono agar dapat dilaksanakan dan dikembangkan di sekolah kami untuk meningkatkan kegiatan belajar di sekolah. Rancangan aktualisasi tentang penggunaan media smart monomatik ini menurut saya merupakan sebuah terobosan baru di sekolah kami dan saya harapkan dapat memotivasi semangat belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Jaimun untuk dukungan yang relevan bagi pencapaian Pak Bayu selama masa aktualisasi ke depan. Berikutnya melengkapi penguatan dari Pak Mentor, Pak Jaimun berkaitan dengan substansi rancangan aktualisasi Pak Bayu. Mohon berkenan Farida untuk menyampaikan penajaman, klarifikasi sekaligus saran masukan. Disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jaimun Sarjana Pendidikan selaku mentor pada pagi hari ini. Matur nuwun Mas Bayu yang sudah memaparkan rancangan aktualisasi. Matur sangat Pak Mentor Pak Jaimun sampun kersa hadir mendampingi dan mendukung secara penuh ya atas apa yang dirancangkan oleh Mas Bayu tadi. Nggih, matur nuwun Mas Bayu atas paparannya. Memang benar ya, matematika itu sepertinya sebuah pelajaran yang menakutkan kadang ya, bagi anak didik kita, ya anak-anak kita. Sepertinya pelajarannya sangat sulit. Padahal kalau sebenarnya kalau ada metode atau teknik yang membuat anak itu menjadi menarik, menjadi enjoy, sebenarnya tidak sulit, tidak sulit. Lebih sulit kalau menurut saya adalah pelajaran bahasa Indonesia karena butuh penalaran. Jadi memang sangat bagus ya inovasinya Mas Bayu membuat sebuah media smart monomatik namanya, sebuah cara bagaimana anak didik kita khususnya di kelas 4 ini bisa lebih memahami, bisa lebih tertarik untuk belajar matematika. Ini nanti untuk permainan ya, berupa permainan monopoli. Kalau nggak salah dengar tadi khususnya di bentuk pecahan tajam ya, atau semua metode matematika berhitung ya, atau apa, bagaimana Mas Bayu? Ya, jadi ini saya fokusnya di materi bentuk-bentuk pecahan Bu, di KD 3.2 karena materi saat ini sampai dengan materi tersebut saya menyesuaikan dengan perjalanan belajarnya anak-anak. Oh, oke, baik, terima kasih. Monggo nanti waktunya juga disesuaikan, mungkin disesuaikan dengan agenda atau jadwal di sekolah. Mungkin materinya pasnya memang sekarang agenda tentang pecahan, jadi mudah-mudahan sampai dengan diaktualisasinya sesuai dengan target yang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ada di BPSDM atau rancangan yang sudah panjenengan susun nanti. Jadi monggo untuk permainannya berarti ini baru jenengan susun dan nanti dicetak sendiri khusus untuk ini kegiatan ini, ngoten nggih Mas Bayu? Iya Bu, jadi ini nanti saya desain kemudian saya cetak sendiri dan untuk kedepannya bisa digunakan di kelas untuk belajar anak-anak. Oh, bagus. Matur nuwun Mas Bayu. Ya, berarti sangat bagus ya karena semuanya juga diproses sendiri. Ide-idenya memang benar-benar dari Mas Bayu secara murni. Kemudian saya lihat tadi juga data nilainya sudah ada ya, jadi bisa terukur dengan pasti. Jadi jumlah siswanya berapa yang memang belum, yang bisa dikatakan nilainya masih rendah. Jadi itu merupakan salah satu tolak ukur
sehingga Mas Bayu membuat sebuah ide atau inovasi yang sangat bagus bagaimana nilai-nilai yang tadinya rendah itu bisa meningkat lebih baik lagi. Jadi matur nuwun. Kemudian untuk materi atau smart monomatiknya ini monggo nanti didesain semenarik mungkin sehingga anak-anak khususnya kelas 4 ini bisa memanfaatkan smart monomatik ini dan harapannya mungkin tidak hanya di materi pecahan saja, jadi monggo mungkin nanti bisa berinovasi dengan rekan-rekan kerja yang lainnya di luar kegiatan ini bisa lebih dikembangkan, jadi mungkin dari penjumlahan atau materi matematika yang lain, sehingga materi matematika ini bisa menarik untuk anak-anak, bisa lebih memahami, enjoy dan senang ya. Jadi bukan momok lagi untuk kita, untuk anak-anak kita. Nah seperti itu. Ya monggo, matur nuwun sangat Mas Bayu atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan rancangkan ini bisa dilaksanakan sampai akhir. Matur nuwun sangat Pak Mentor atas dukungannya. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan motivasi, bisa berkolaborasi yang baik dengan Mas Bayu ya, bisa terus berkoordinasi dengan mentor karena dukungan mentor sangat berpengaruh juga untuk kelancaran apa yang panjenengan laksanakan ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik, tidak hanya pada saat ini saja, tapi bisa berlanjut seterusnya ke inovasi-inovasi ini. Mungkin itu yang dapat sedikit kami tambahkan. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Farida atas klarifikasinya. Sekaligus ada sedikit tambahan, itu sedikit poin tambahan, sifatnya saran dan masukan. Dan jika bisa diadaptasi oleh Pak Bayu, artinya sesuai ya, sesuai untuk dan relevan untuk diterapkan. Monggo bisa di notes dan bisa diterapkan, dan nanti bisa di-report kalau ada kendala ditemui di lapangan gitu. Dan Pak Bayu kan mohon tidak lupa untuk mencermati bukti-bukti dan evidence yang lain sedetil mungkin, baik itu screenshot maupun surat undangan, foto. Nah, dokumentasi kan dibedakan dalam bentuknya banyak ya, ada dokumentasi foto, dokumentasi administrasi fisik, berkas dan lain sebagainya. Monggo itu saja, semoga dalam penerapannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar serta terukur tentunya, Dan ini gitu, jangan lupa untuk mengukur capaian-capaiannya serta menyertakan bukti-buktinya. Oke, saya kira demikian cukup untuk sesi presentasi rancangan aktualisasi dari Pak Bayu. Matur nuwun Pak Jaimun sampun berkenan bergabung bersama kami dalam seminar rancangan aktualisasi pagi ini. Baik, demikian. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.